Hai teman-teman, welcome to my channel. Berjumpa kembali dengan Guru Syifa. Yuk kita belajar, bermain, dan bergembira. Dukung selalu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Di video ini kita masih belajar tentang macam gaya dan manfaatnya materi IPA kelas 4 tema 7. Di video sebelumnya kita sudah belajar subtema 1 tentang pengertian gaya dan juga macam-macam gaya. Di subtema 2 kita juga sudah belajar tentang gaya listrik dan juga manfaat gaya listrik. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke subtema 3, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, magnet ini memiliki kekuatan untuk menarik benda logam seperti jarum dan paku dan juga logam lainnya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Contoh benda magnetik adalah gunting dan kunci. Contoh benda non-magnetik adalah berlian, pensil, plastik, dan bola. Yuk kita coba beri tanda centang untuk benda magnetik di gambar. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet ini kita sebut sebagai kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Jenis magnet ada beberapa, contohnya magnet batang, magnet silinder, magnet magnet jarum, magnet ladam atau tapal kuda, dan magnet lingkaran. Lalu apa yang terjadi jika kutub-kutub magnet saling didekatkan? Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, misalnya selatan dengan selatan, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, misalnya utara dengan selatan, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet ini akan menimbulkan gaya, yaitu gaya magnet. Manfaat gaya magnet antara lain, ujung gunting diberi magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng, papan catur agar bidak catur tidak mudah terguling, kompas sebagai penunjuk arah di bumi, dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik, mengangkat rongsokan besi, dan sebagai hiasan yang menempel di kulkas. Lanjut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju ke bumi. Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Lalu, apa saja manfaat gaya gravitasi? Yang pertama, benda-benda di bumi ini tidak akan terlempar ke angkasa luar. Yang kedua, kita dapat berjalan di atas tanah. Benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Benda-benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu akan bergerak turun menuju bumi. Misalnya, buah yang jatuh dari pohon, bola yang dilempar ke atas akan selalu jatuh ke bumi. Gaya gravitasi juga bermanfaat dalam olahraga terjun payung. Gaya yang akan kita bahas terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek ini mempunyai banyak manfaat loh, diantaranya adanya gesekan antara rem sepeda dengan roda sepeda menyebabkan laju sepeda semakin pelan dan akhirnya bisa berhenti. Alas kaki sepatu dan sandal dibuat berulir-ulir menggunakan bahan karet agar kita tidak mudah terpeleset di lantai yang licin. Gaya gesekan antara amplas dengan kayu yang dilakukan oleh tukang kayu dapat memperhalus permukaan kayu. Jika pada suatu kegiatan kita membutuhkan gaya gesek yang kecil, maka kita bisa melakukan dengan cara yang pertama, kita pakai pelumas atau oli dengan tujuan agar gesekan antar mesin tidak menyebabkan mesin cepat rusak. Yang kedua, dengan memperkecil luas permukaan. Contohnya pada gaya gesek yang terjadi antara pesawat dengan udara. Badan pesawat dibuat teramping supaya gaya geseknya kecil. Cara yang ketiga adalah memberi roda pada benda.
pemberian roda pada benda ini menyebabkan gaya gesek antara benda dengan lantai menjadi kecil sehingga benda mudah kita pindahkan. Cara yang keempat adalah memperhalus permukaan benda. Cara ini menyebabkan gaya gesek antara benda dengan benda yang lainnya akan kecil. Contohnya pada permukaan aspal sehingga kendaraan bisa meluncur dengan cepat. Namun ada kalanya kita sangat membutuhkan gaya gesek yang besar. Kita bisa melakukan dengan cara yang pertama, membuat alur atau corak pada permukaan benda. Contohnya pada sepatu bola atau sepatu futsal. Kita memerlukan sol sepatu yang mempunyai daya cengkram yang kuat sehingga tidak mudah tergelincir meskipun jalanan basah dan licin. Cara memperbesar gaya gesek yang kedua adalah melapisi permukaan benda dengan karet. Karet merupakan bahan yang bersifat kesat dan tahan air sehingga karet dapat memperbesar gaya gesek. Beberapa benda yang dilapisi karet untuk memperbesar gaya gesek diantaranya adalah sol sepatu dan ban kendaraan bermotor. Dengan gaya gesek yang besar ini, maka benda tidak mudah tergelincir. Cara memperbesar gaya gesek yang ketiga, yaitu dengan memperluas bidang permukaan. Benda yang bidang permukaannya luas memiliki gaya gesekan terhadap udara lebih besar daripada benda yang bidang permukaannya sempit. Misalnya, olahraga terjun payung memanfaatkan lebar parasut untuk memperlambat gerak jatuhnya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.